Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda beserta keluarga di mana saja Anda berada dalam keadaan sehat, walafiat, selalu diberi keberkahan di dalam hidup ini dan selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan topik bahasan rancangan percobaan kita pada sub pokok bahasan transformasi data. Tujuan dilakukan transformasi data. Tujuan utama dari transformasi data ini adalah untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam. Kita tahu untuk sampai atau dapat dianalisis sidik ragamnya itu harus beberapa persyaratan atau asumsi yang harus dipenuhi. Kadang kita secara tidak terduga atau tidak diharapkan ternyata data yang kita dapatkan itu tidak sesuai atau tidak memenuhi asumsi yang sudah digambarkan di dalam beberapa rancangan yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk itu ya, agar validnya, agar sahihnya data kita itu perlu kita lakukan transformasi. Transformasi data ada beberapa jenis yang biasa dipakai, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah transformasi ke akar atau transformasi akar. Yang kedua transformasi logaritma dan yang ketiga transformasi arcsin atau arcus sinus ya. Sebagai catatan, data yang ditampilkan pada laporan Anda nanti, atau kalau sudah collecting data pada penelitian, Anda tetap yang dilaporkan itu adalah data aslinya. Sedangkan data transformasi hanya untuk membantu Anda untuk membuat data asli memenuhi asumsi pada analisis sidik ragam. Nah itu ya. Nanti yang ditampilkan tetap adalah data asli ya. Jadi yang ditransformasi itu untuk mendukung proses kita menganalisisnya saja ya, agar data itu memenuhi asumsi dasarnya. Oke. Nah, kita coba bahas ya satu persatu apa itu transformasi akar. Transformasi jenis ini disebut juga dengan istilah transformasi akar kuadrat. Transformasi akar digunakan apabila data Anda tidak memenuhi asumsi kehomogenan ragam. Ya, kita tahu bahwa data itu asumsi dasarnya itu harus mempunyai kehomogenan ragamnya. Dengan kata lain, transformasi akar berfungsi untuk membuat ragam menjadi homogen. Ya. Misalnya ya kalau X ya adalah data aslinya, maka X aksen ya atau X aksen ini adalah data hasil transformasi Anda. Jadi X sama dengan X aksen. Nah, apabila data asli Anda menunjukkan sebaran nilai antara 0 sampai 10 misalnya, maka Anda gunakan transformasi akar X plus 0,5. Dan apabila nilai ragam data Anda lebih kecil, gunakan transformasi akar X plus 1. Nah, transformasi akar ini dapat juga Anda gunakan untuk data persentase apabila nilai antara 0 sampai 30%. Ya, jika kebanyakan nilainya adalah kecil, ya, khusus jika ada nilai 0, maka gunakan transformasi akar X plus 0,5.
daripada akar X. Ini adalah kriterianya. Ini harus dipahami nanti menyesuaikan data-data seperti ini. Nah ya, data-data kecil itu bisa saja terjadi ya pada beberapa penelitian yang memang hasilnya memang sangat kecil ya. Sehingga kalau dianalisis itu ketelitiannya tidak bagus atau tidak ini dan sudah tidak tidak menyesuaikan atau tidak sesuai dengan asumsi dasar. Jadi ini akan bisa menimbulkan hasil analisis yang berbeda. Nah, untuk kegiatan sekarang ini kita membutuhkan atau Anda membutuhkan itu adalah Microsoft Excel ya. Nah, ini kita akan jelaskan beberapa rumus di Excel ataupun di SPSS ya. Kalau dulu ya zamannya kalkulator, oke, kita menggunakan kalkulator dan lebih rumit. Tapi sekarang dengan adanya komputer ya, Anda bisa memanfaatkan ya, fasilitas di komputer Anda. Yang pertama, biasanya semua laptop atau komputer itu ada Microsoft Excel-nya. Nah, kalau mau lebih bagus, istilahnya ada tambahan nanti untuk pembanding, boleh Anda menginstall SPSS. Silahkan nanti datang ke tempat ini komputer itu, minta diinstalkan software yang namanya SPSS ya. Nanti untuk latihan ini, kalau tidak akan kesulitan nanti ya. Rumus Excel transformasi akar ini adalah sama dengan ya, dimasukkan ke selnya, ditulis ya sama dengan SQRT. Kemudian data aslinya Anda masukkan plus 0,5. Apabila data asli ada di sel A4, maka rumusnya adalah SQRT, ini sama dengan ini dimasukkan ke sel tersebut, SQRT ya, dalam kurung ini data sel tadi A4 plus 0,5 ya. Itu nanti langsung muncul nilainya di sini. Ya, nanti kita kalau ada kesempatan kita akan praktek ya, kita praktekin. Nah, kemudian cara komput transformasi akar pada SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama itu klik menu. Ya, nanti kalau sudah ada SPSS-nya, klik menunya, buka dulu ya SPSS-nya, kemudian klik menu. Ya, setelah terbuka tentunya SPSS-nya, baru klik menu. Nah, pilih transform ya. Setelah pilih transform, masuk ke compute variable. Nah, pada target variabel diberi nama misal transform ya. Pada kotak numerik expression isi dengan ya SQRT variabel aslinya nanti ya, yang asli plus 0,5. Apabila variabel asli memiliki nama var1, maka SQRT var1 plus 0,5. Itu ya, sangat mudah sebetulnya dengan berbagai macam aplikasi ini ya. Nanti langsung muncul itu begitu di enter selesai memasukkan ininya ya, rumus ini atau SQRT var plus 0,5 ini langsung muncul itu datanya. Nah, contoh penggunaan transformasi akar ini dengan menggunakan data hasil pengamatan dari percobaan pengobatan bakteri Salmonella ya, dengan 4 jenis antibiotik. Hasil percobaan berupa banyaknya bakteri yang mati seperti pada tabel berikut. Nah, kita lihat ini contoh ya, bagaimana nilainya itu sangat kecil ya. Misalnya ini jumlah bakteri yang mati itu ini adalah perlakuannya antibiotik ya, A, B, C, D ya. Antibiotik A, B, C, D, kemudian medianya ini
ulangan ya. Media 1, 2, 3, dan 4. Nah, nilainya ini sangat kecil ya. Rentangnya 2, ada 3, 5, 6. Karena ini bakteri yang mati. Nanti itu biasanya kan dilihat di hasil pengamatannya ya. Di petri dish ya. Biasanya ada media agarnya ya. Dilihat ininya. Dihitung ya. Nah, nilai-nilai ini kan sangat kecil ya. Totalnya ini ya 17, perlakuan A, perlakuan B 15, perlakuan C 25, perlakuan D 32. Rata-rata misalnya ini 4,25 ya, 3,75, yang C 6,25 dan yang D 8. Nah, ini variansnya 2,91667 ya. 0,91667. Kemudian yang C 1,58333. Kemudian yang D itu 2. Ini variansnya. Nah, hasil sidik ragam kalau tanpa transformasi seperti ini ya. Sumber variasinya rows, kolom, error, dan total. Ini kalau di beberapa kita menggunakan software ya. Sum square-nya ini jumlah kuadrat ya. Ini yang untuk ini 45 ya. Kemudian kolomnya 15, 1875, errornya 7,625 dan totalnya 67. 9375. Ini adalah derajat bebasnya. Nah, kemudian ini kuadrat tengahnya ya, mean square ini dibagi ini ya. Ini untuk rows, kemudian F hitungnya 19,40708. Kemudian yang untuk kolomnya 6,451327. P-value-nya 0,00287 ya. Kemudian untuk kolomnya 0,12733 dengan F critical-nya 3862548 yang kolomnya 3862548 ya. Itu sebelum kita analisis atau sebelum dilakukan transformasi, dan hasil sidik ragamnya adalah sebagai berikut itu. Nah, hasil pengujian terhadap data asli di atas menunjukkan F hitung 19,407. Kemudian kita lakukan transformasi akar dengan rumus X plus, tadi persyaratannya ya, nilainya tadi masih di atas 1 ya, ini plus 0,5. Hal ini karena sebaran data tersebut kurang dari 10 nih ya, karena kurang dari 10 maka X plus 0,5. Misalnya untuk data perlakuan A kelompok 1 X sama dengan 2, maka hasil transformasinya adalah akar 2 plus 0,5 sama dengan 3,5 sama dengan 1,581. Ini bisa digunakan dengan kalkulator ya. Jadi dijumlahkan, biasa bisa digunakan. Dan selanjutnya hingga data pada perlakuan D kelompok 4 ya. Perlakuan D kelompok 4 nih ya. Jadi semuanya dihitung, ditransformasi datanya yang ada di tabulasi data ini ya. Oke. Berikut ini adalah data hasil transformasi akar dari data aslinya. Nah, ini ya setelah ditransformasi datanya adalah sebagai berikut ya. Ini untuk ulangan 1 dengan perlakuan A 1,581. Yang perlakuan B 1,87. Perlakuan C 2,345, perlakuan D 3,550. Ini di total ke bawah.
kemudian kita lakukan semuanya. Nah, kalau dengan aplikasi itu bisa tinggal copy saja, nanti rumusnya udah bisa langsung keluar semua nilainya ini ya. Nah, ini sampai ke ulangan keempat, 3D 3,082. Kemudian di total ya, ini rataannya. Kemudian variansnya, ini datanya 0,174 sama 0,063. Nah, ini ya sidik raganya. Ini kita lihat ya, F-nya. Ini F hitungnya 17,65,451. Kemudian untuk kolomnya 6,635912. Nah, apa yang bisa Anda dapatkan dari hasil pengujian terhadap data transformasi di atas menunjukkan nilai F hitung 17,654. Perhatikan, ternyata setelah data memenuhi asumsi analisis ragam, terdapat perubahan nilai F hitung dari 19,407 menjadi 17,654. Dari dua hasil analisis di atas, manakah nilai p-value atau signifikansi yang akan dipakai? Tentu saja, Anda harus menggunakan hasil pada data transformasi. Karena hasil itulah yang memberikan keadaan sesungguhnya dari percobaan Anda. Oke ya, paham ya? Anda simak nanti sambil membaca, sambil dengarkan tayangan Bapak atau penjelasan Bapak ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita melakukan transformasi logaritma. Beberapa buku ada yang menyebutnya dengan transformasi log X. Ya, transformasi logaritma digunakan apabila data Anda tidak memenuhi asumsi pengaruh aditif. Ya, jadi pengaruh aditifnya tidak terpenuhi. Kalau X adalah data asli Anda, maka X aksen adalah data hasil transformasi Anda, di mana X aksen sama dengan log X. Jadi, X sama dengan X aksen. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam penggunaan transformasi logaritma ini, yaitu ya, apabila data asli Anda menunjukkan sebaran nilai kurang dari 10 atau nilai mendekati 0, ya, maka Anda menggunakan transformasi log X plus 1. Ya, kalau datanya sebaran nilai kurang dari 10 ya, atau nilai mendekati 0, ya, maka digunakan log X plus 1. Perhatikan ya, ini persyaratannya. Kemudian apabila data Anda banyak mengandung nilai 0, nah, kan bisa menutup kemungkinan seperti tadi jumlah bakteri yang mati tidak ada. Itu berarti nilainya kan 0. Itu. Maka sebaiknya gunakan transformasi yang lain, misalnya transformasi ke akar. Ya, akar ya. Apabila data Anda banyak mendekati 0, misalnya bilangan desimal, maka semua dikalikan 10 sebelum dijadikan ke logaritma. Jadi, X aksen sama dengan log 10 kali ya. Nilai tadi ya. Misalnya X-nya 0,12 setelah ditransformasikan, X aksennya akan menjadi X aksen sama dengan log 10 kali 0,12. Sama dengan 0,079. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, rumus di Excel, ya, Microsoft Excel transformasi logaritma adalah ini, nanti masukkan di selnya sama dengan ya, log data aslinya, masukkan. Tidak ada spasi ya, langsung seperti ini. Apabila data asli ada di sel A4 misalnya, maka rumusnya log A4 ya, tidak pakai spasi. Jadi sama dengan ini, ditulis saja ini sebagai penanda bahwa kita memasukkan rumus operasinya ya, sama dengan log A4. Dia akan menuju ke data A4 itu ya.
Kemudian kalau cara komput transformasi logaritma pada SPSS adalah klik menu, buka dulu ya SPSS-nya. Setelah terbuka, klik menu, kemudian klik transform, kemudian klik compute variable compute variable. Pada target variabel diberi nama misalnya transform, dan pada kotak numeriknya expressionnya isi dengan log 10 variabel aslinya masukkan. Apabila variabel asli memiliki nama var1, maka ya log 10 var1. Nah, contoh penggunaan transformasi akar ini dengan menggunakan data hasil pengamatan dari percobaan pengobatan bakteri Clostridium dengan 5 jenis antibiotik. Hasil percobaan berupa banyaknya bakteri yang mati seperti tabel berikut ini ya. Nah, ini datanya ya, bakteri Clostridium-nya. Ini ada untuk perlakuan pertama, antibiotik pertama A, itu kematiannya 20, 24, 25, 31, 45. Ya, ABC, kemudian sampai ya ke ulangan keempat ya. Perlakuan A 19, 27, 33, 29, 71, kemudian di total ke bawah ya, total ke bawah ya. Nah, setelah ini di total per perlakuan ya. Ini menurut ulangan ini per perlakuan, totalnya 84, rataannya ini 21 sampai 57,75 dengan varians 3,3333 sampai 116,9167. Nah, hasil sidik ragamnya ini didapatkan nih ya. Langsung saja ini sum square ya. Derajat bebasnya ini hasilnya. Mean square-nya ini datanya, maka dapatkan F itu 27,8495, kemudian 2,359324 dengan p-value 0,00005, kemudian yang untuk kolomnya 0,122886. Ini juga F grid ya, 3,25916, kemudian 3,49025 ya. Oke. Hasil pengujian terhadap data asli di atas menunjukkan nilai F itu 27,844 ya. Kemudian dilakukan transformasi logaritma dengan rumus log X ya, karena memang masuk ke kriteria ya. Misalnya untuk data perlakuan HA-NPV ya, min ASP kelompok 1 ya kali X sama dengan 20, maka hasil transformasinya adalah log 20 sama dengan 1,301. Dan selanjutnya hingga data pada perlakuan kontrol kelompok 4. Berikut ini data hasil transformasi log X dari data asli ya. Jadi ini antibiotiknya ABCD. Nah, ini hasilnya setelah dilakukan transformasi ya. Sangat berbeda ya dengan yang data awalnya. Ini kan puluhan nih, begitu ditransformasi ke log X dia 1,301 sampai perlakuan E 1,653. Ini ulangan keempat ya, 1,279. Ini ya sampai ke 1,851. Ini totalnya ya. Kemudian rataannya ini 1,321. Kemudian variasinya 0,001 dan seterusnya. Hasil sidik ragamnya ini sum square-nya 0,404405, ini derajat bebasnya. Kemudian ini mean square-nya. Nah, F hitungnya ini 40,10688. Kemudian 3,6571617, ini p value-nya dan F grid-nya.
Nah, kita lihat hasilnya ya. Hasil pengujian terhadap data transformasi di atas menunjukkan nilai F itu 40,106. Kemudian perhatikan ternyata setelah data memenuhi asumsi analisis ragam, terdapat peningkatan F hitung dari 27, ya lihat nanti ya, 27,844 menjadi 40,106. Dari hasil analisis di atas, manakah nilai p-value atau signifikansi yang akan dipakai? Tentu saja Anda harus menggunakan hasil pada transformasi, ya, data yang ditransformasi, karena hasil itulah yang memberikan keadaan sesungguhnya dari percobaan Anda. Oke. Yang ketiga, ya, kita melakukan transformasi arcsin, ya. Transformasi ini disebut juga dengan transformasi angular, ya. Transformasi arcsin ini digunakan apabila data dinyatakan dalam bentuk persentase. Ingat ya, datanya dalam bentuk persen atau proporsi. Umumnya data yang demikian mempunyai sebaran binomial. Bentuk transformasi arcsin ini biasa disebut juga transformasi kebalikan sinus, ya, atau transformasi arcsinus, ya. Kalau X adalah data asli Anda, maka X aksen adalah data hasil transformasi. Ya, di mana X aksen sama dengan arcsinus X. Jadi, X sama dengan X aksen. Namun, data dalam bentuk persen tidak harus menggunakan transformasi arcsin. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam penggunaan transformasi arcsin ini, yaitu apabila data asli Anda menunjukkan sebaran nilai antara 30% sampai 70%, tidak memerlukan transformasi. Ingat ini ya, asumsi apa, ada persyaratan tertentu untuk data Anda ya. Kalau Anda mempunyai data penelitian, data sebaran menunjukkan nilai antara 30% sampai 70%, maka tidak memerlukan transformasi. Apabila data asli Anda menunjukkan sebaran nilai 0 sampai 30% atau dan ya, bukan atau ya, dan 70% sampai 100, maka lakukan transformasi arcsin. Ini ya. Jadi kalau data Anda sebarannya seperti itu. Nah, apabila data Anda banyak bernilai 0, maka gunakan transformasi akar, ya, arcsin akar, atau dalam kurung persentase plus 0,5. Oke. Nah, rumus Excelnya bagaimana? Arcsin ini ya, ini masukkan nanti ke selnya sama dengan asin, bukan asin ini ya, garam ya, dalam kurung ini tidak ada spasi ya, SQRT dalam kurung data aslinya masukkan, dibagi dengan 100, tutup kurungnya 2 kali. Ini rumus ini harus dimasukkan, harus benar ya. Kita tambah ini, masukkan aster 180 ya, dibagi PI buka kurung tutup kurung ya. Jadi ini harus dimasukkan ya. Apabila data asli ada di sel A4, maka rumusnya arcsin X dalam kurung SQRT dalam kurung A4 dibagi 100 tutup kurung 2 kali, ada tambahkan aster 180 dibagi atau ini ya, garis miring ya, PI buka kurung tutup kurung. Juga boleh menggunakan rumus ini, asin SQRT A4 dibagi 100 tutup kurung 2 kali, ini aster 180 dibagi dalam kurung 22 dibagi dengan 7. Nah ini ya, ini rumus ini tidak boleh salah, ini adalah ada maknanya ya, harus benar-benar pas seperti ini formulasi yang ada di sini ya. Ini adalah formulasinya pada Excel
ya. Kemudian cara compute transformasi absin pada SPSS adalah menu, klik menu ya. Pertama, sekali lagi kita katakan buka dulu SPSS-nya. Kemudian klik menu, klik transform, klik compute variable. Ada target di variabel diberi nama misal transform. Dan pada kotak numerik expression isi dengan sama dengan absin SQRT dalam kurung, buka kurung ini ya, variabel asli, tutup kurung 2 kali, ini ada tambahkan aster ya, 180 di ini ya, garis miring ya, ini artinya bagi 22, buka kurung 22, ini garis miring 7, tutup kurung. Apabila variabel asli memiliki nama name var1, maka sama dengan asin SQRT var1 tutup kurung 2 kali tambah aster, ini ada asternya, kita klik aster ya, 180 garis miring yang artinya dibagi ya, buka kurung 22 garis miring 7 tutup kurung. Nah ini ya rumus-rumus yang harus benar menginputnya pada atau formulasi ini harus benar, tidak ini untuk Excel, ini untuk SPSS. Contoh penggunaan transformasi akar ini dengan menggunakan data hasil pengamatan dari percobaan pengobatan bakteri Shigella dengan 5 jenis antibiotik. Hasil percobaan berupa banyaknya bakteri yang mati seperti data berikut ini. Nah, ini datanya ya untuk antibiotik A, B, C, D, E. Ini 4, 7, 11, 17, 18. Ini ulangan kedua, 3, 4, dan ini datanya. Nah, setelah dianalisis CD ragam, langsung saja kita lihat di F hitungnya ya. Data F-nya ini 39,2456. Kemudian untuk kolomnya 3,976608. Nah, kita lihat ini ya, datanya, sebaran datanya ini ya, kan Anda bisa melihat sendiri di bawah 30 kan ya, 0 sampai 30. Padahal yang kita inginkan persyaratannya itu kisarannya adalah 30 sampai 70 ya, datanya yang nggak usah ditransformasi, tapi ini nilainya ini lihat ya, ini berarti memasuki atau diwajibkan untuk melakukan transformasi ke Argesinas. Nah, hasil pengujian terhadap data asli di atas menunjukkan F hitung 39,245. Karena data menyebar antara 4% sampai 29, maka dapat ditransformasikan ke argsin akar persen. Misalnya untuk data perlakuan A kelompok 1, ya X sama dengan 4% atau 0,07, maka hasilnya, ya hasil transformasinya adalah argsin akar 0,04 sama dengan 11,537. Dan selanjutnya hingga data perlakuan EL ya, kelompok 4. Berikut ini adalah hasil transformasi akar dari data asli. Ini ya kisarannya ya, sudah ditransformasi ya. Datanya mulai dari 11, ini ada ini sampai ke 31,583 ya. Totalnya, rataannya atau rata-rata ini variansinya. Nah, lalu kita lanjutkan ke analisis CD ragam, di mana F hitungnya ini 59,35581, 5,24481. Oke, ya. Dari hasil pengujian terhadap data transformasi di atas menunjukkan nilai F hitung 59,355. Perhatikan ternyata setelah data memenuhi asumsi analisis ragam, terdapat peningkatan nilai F hitung dari 35,245 menjadi 59,355 ya.
Dari dua hasil analisis di atas, manakah nilai p-value atau signifikansi yang akan dipakai? Tentu saja Anda harus menggunakan hasil pada data transformasi karena hasil itulah yang memberikan keadaan sesungguhnya dari percobaan Anda. Ya. Jadi demikianlah tata cara atau prosedur transformasi, dan Anda harus mengerti kriterianya, mau ditransformasi pakai apa ya. Oke, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya, selalu semangat ya, patuhi protokol yang ada ya, jaga jarak, cuci tangan ya, kemudian pakai masker ya. Salam untuk keluarga semuanya ya, semoga Anda selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas perkuliahan kita. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.